Hello guys, welcome to my YouTube channel Yugi Diraga. Today we are going to discuss sentences with reduced clauses. Mungkin dalam bahasa Inggris, klausa muncul dalam bentuk lengkap atau dalam bentuk yang tereduksi atau dikurangi. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Kalimat pertama menunjukkan klausa kata sifat dalam bentuk lengkapnya which is arriving at the station now, dan dalam bentuk tereduksi arriving at the station now. Sementara kalimat kedua menunjukkan klausa keterangan dalam bentuk lengkapnya although it was not really difficult, dan bentuknya yang tereduksi although not really difficult. Dua jenis klausa yang dapat dikurangi dalam bahasa Inggris ini adalah yang pertama, klausa kata sifat, dan yang kedua, klausa kata keterangan. Penting guys untuk membiasakan diri kalian dengan klausa yang dikurangi ini karena klausa tersebut sering muncul pada tes TOEFL. Klausa kata sifat bisa muncul dalam bentuk yang tereduksi. Dalam bentuk tereduksi, konektor klausa kata sifat dan kata kerja be yang langsung mengikutinya dihilangkan. Masing-masing kalimat ini dapat digunakan dalam bentuk lengkap atau dalam bentuk tereduksi. Dalam bentuk tereduksi, konektor who, which, atau that dihilangkan bersama dengan kata kerja be, is, or, was. Jika tidak ada kata kerja be dalam klausa kata sifat, masih memungkinkan untuk memiliki bentuk yang tereduksi. Jika tidak ada kata kerja be dalam klausa kata sifat, maka konektor dihilangkan dan kata kerja diubah menjadi bentuk be. Pada contoh ini tidak ada kata kerja be pada klausa kata sifat which appears in today's paper, sehingga penghubung which yang dihilangkan dan kata kerja utama appears diubah ke bentuk ing menjadi appearing. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua klausa kata sifat dapat muncul dalam bentuk yang tereduksi. Klausa kata sifat dapat muncul dalam bentuk yang tereduksi hanya jika konektor klausa kata sifat diikuti langsung oleh kata kerja. Dengan kata lain, klausa kata sifat hanya dapat direduksi atau dikurangi jika penghubungnya juga merupakan subjek. Dalam dua contoh ini, klausa kata sifat tidak dapat direduksi karena klausa kata sifat menghubungkan that dan which tidak langsung diikuti oleh kata kerja. That diikuti langsung oleh subjek I dan which langsung diikuti oleh subjek you. Poin terakhir yang perlu diperhatikan adalah bahwa beberapa klausa kata sifat dipisahkan dari sisi kalimatnya dengan tanda koma. Dan klausa kata sifat ini juga bisa direduksi. Selain itu, jika klausa kata sifat diawali dengan tanda koma, klausa kata sifat yang direduksi bisa muncul di depan kalimat. Dalam dua contoh ini, klausa kata sifat dipisahkan dari sisi kalimatnya dengan tanda koma, sehingga setiap kalimatnya bisa disusun dalam tiga cara yang berbeda guys. Yang pertama, dengan klausa lengkap. Yang kedua, dengan klausa tereduksi yang mengikuti kata benda yang menjelaskannya. Dan yang ketiga, dengan klausa yang direduksi di awal kalimat. Contoh berikut menunjukkan bagaimana klausa kata sifat tereduksi bisa saja diuji dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL. Dalam contoh ini, jawaban A salah karena ada dua klausa, he appeared dan the witness gave, dan tidak ada konektor yang menghubungkannya. Sementara jawaban B salah karena klausa kata sifat seperti who appeared tidak bisa muncul di awal kalimat kecuali dalam bentuk yang tereduksi. Jawaban C adalah jawaban yang benar karena who appeared adalah bentuk klausa tereduksi yang muncul, dan bentuk tereduksi ini bisa muncul di awal kalimat. Jawaban D bukanlah bentuk tereduksi dari kata kerja, itu hanyalah sebuah kata kerja dalam bentuk present tense. Jadi agar benar, kata kerja appears membutuhkan subjek dan penghubung. Bagian berikut menguraikan struktur untuk klausa kata sifat yang tereduksi dan aturan tentang bagaimana dan kapan bentuk tereduksi bisa kalian gunakan guys. Jadi perhatikan ya. Yang pertama, untuk mereduksi klausa kata sifat, hilangkanlah konektor atau subjek klausa kata sifat dan kata kerja be. Kemudian, jika tidak ada kata kerja be, hilangkanlah konektor atau subjek dan ubah kata kerja utama ke bentuk ing. Selanjutnya, hanya kurangi klausa kata sifat jika penghubung atau subjeknya diikuti langsung oleh kata kerja. Dan terakhir, jika klausa kata sifat diawali dengan tanda koma, klausa yang direduksi dapat dipindahkan di depan kalimat. The explanation is done, now it is time to finish the exercise. As usual, ayo kita review bersama dua soal yang sudah terselesaikan guys. Jadi setiap kalimat berikut berisi klausa kata sifat dalam bentuk yang lengkap atau tereduksi. Garis bawahi klausa kata sifatnya, kemudian tentukan apakah kalimatnya benar atau salah.
Oke, kita mulai yang pertama. Pada kalimat we will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Yang digarisbawahi purchased yesterday itu merupakan adjective clause-nya ya. Maka dari itu jawabannya benar, correct. Kemudian number 2, pada kalimat the children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Yang digarisbawahi sat in the fancy restaurant merupakan adjective clause-nya guys. Tapi kenapa jawabannya salah ya? Yes, karena adanya kelebihan it, so you have to delete it, buang it-nya guys. Now it is your turn to finish the rest. Use reduced adverb clauses correctly. Klausa keterangan juga dapat muncul dalam bentuk yang tereduksi atau dikurangi. Dalam bentuk tereduksi, konektor kata keterangan tetap ada, tetapi subjek dan kata kerja be dihilangkan. Kedua contoh ini dapat digunakan baik dalam bentuk lengkap maupun tereduksi. Dalam bentuk tereduksi, konektor kata keterangan although dan when tetap ada, sementara subjek he dan you serta kata kerja be harus kalian hilangkan guys. Jika tidak ada kata kerja be dalam klausa kata keterangan, masih memungkinkan bentuknya direduksi. Jika tidak ada kata kerja be dalam klausa kata keterangan ini, subjeknya dihilangkan dan kata kerja utama diubah menjadi bentuk it. Dalam contoh pertama, klausa kata keterangan although he feels rather sick tidak menyertakan kata kerja be. Untuk mereduksi klausa ini, subjek he dihilangkan dan kata kerja utama feels diubah menjadi feeling. Kemudian pada contoh kedua, klausa keterangan when you give your speech juga tidak menyertakan kata kerja be. Untuk mereduksi klausa ini, subjek you dihilangkan dan kata kerja utama give diubah menjadi giving. Contoh berikut menunjukkan bagaimana pola kalimat ini mungkin saja diuji dalam pertanyaan structure pada tes TOEFL guys. Dalam contoh ini, kalian harus memperhatikan konektor kata keterangan when. Dan kalian harus tahu bahwa kalimat ini dapat diikuti oleh klausa lengkap atau klausa yang direduksi. Jawaban A dan C berisi subjek finish report dan juga the report dan tidak ada kata kerjanya. Jadi jawaban ini salah. Sementara pada jawaban D, subjek dan kata kerja dibalik dan ini bukan pertanyaan. Jadi jawaban D salah. Jawaban yang benar adalah jawaban B karena jawaban ini adalah bentuk tereduksi dari klausa when you are finished with the report. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua klausa kata keterangan dapat muncul dalam bentuk tereduksi dan sejumlah klausa keterangan hanya dapat tereduksi jika kata kerja tersebut dalam bentuk pasif. Pada contoh pertama, klausa kata keterangan once you submit your thesis tidak tereduksi karena klausa yang diperkenalkan hanya tereduksi jika kata kerjanya pasif dan kata kerja submit itu aktif. Sementara pada contoh kedua, klausa kata keterangan once it is submitted tereduksi menjadi once submitted karena klausa diikuti oleh once dan kata kerja is submitted adalah pasif. Jadi bagian berikut menguraikan struktur untuk klausa kata keterangan tereduksi dan konektor klausa kata keterangan mana yang dapat digunakan dalam bentuk tereduksi guys. Yang pertama, untuk mereduksi klausa keterangan, hilangkanlah subjek dan verb be dari klausa adverb. Kemudian jika tidak ada kata kerja di, maka hilangkanlah subjek dan ubah kata kerjanya ke bentuk ing. Well, it is time to do the exercise again guys. Each of the following sentences contains a reduced adverb clause. Circle the adverb connectors and then underline the reduced clauses. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi sebelum kalian kerjakan, yuk sama-sama kita review untuk dua soal yang sudah terjawab. Number 1. If not completely satisfied, you can return the product to the manufacturer. Pada soal nomor 1, if yang dilingkari adalah adverb connector dan yang digarisbawahi adalah reduced clause-nya. Kemudian pada klausa kedua juga sudah dilengkapi dengan subject dan verb. So the answer is correct. And then number 2, Steve has had to learn how to cook and clean since left home. Di nomor 2 ini, since yang dilingkari merupakan adverb connector dan yang digarisbawahi left home bukanlah cara mereduce clause dengan benar guys. Jadi left harus kalian ubah menjadi living. That's why the answer is incorrect. It is done. Now please finish number 3 to number 10 by yourself guys. Well guys, that's all the explanation related to sentences with reduced clauses. May it is useful for you guys. And finally, I would like to thank you so much for watching. Thank you so much for joining my class. Have a great day.